Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, selamat petang pemirsa, senang sekali jumpa kembali bersama saya Karo Fahmi kali ini di Berndu TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini, untuk di Senin awal pekan tentunya. Dan kita kali ini akan berbincang dengan dua orang narasumber kita dengan tema kita yaitu mengenai perlindungan terhadap anak. Nah, narasumber kali ini ada Ibu Violina Yuheni selaku Kabid PPH dan PA Provinsi Bengkulu. Selamat sore Ibu. Dan selanjutnya ada Mbak Lesi Oktavia selaku Direktur CPWCC Provinsi Bengkulu. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Baik, nah kita akan berbincang tentang perlindungan terhadap anak tentunya ya. Nah untuk hari ini, tapi sebelumnya saya mau ke Mbak Lesi dulu nih. DPWCC ini apa? CPWCC itu Cahaya Perempuan Women Crisis Center Bengkulu. Oke, Cahaya Perempuan Women Crisis Center Bengkulu. Jadi khusus untuk yang menangani yang namanya pencegahan dan perlindungan anak gitu ya. Perempuan dan anak. Perempuan dan anak. Oke, baik. Baik, kalau gitu langsung kita akan berbincang tentang yang namanya perlindungan terhadap anak nih. Kita ke Ibu Violina terlebih dahulu nih, selaku Kabid PPH dan juga PA Provinsi Bengkulu nih. Untuk kekerasan terhadap anak nih Bu, boleh dijelaskan terlebih dahulu nggak sih itu sebenarnya apa? Oke, pertama-tama saya mau koreksi dulu, saya mewakili. Oh, mewakili. Dari Ibu baik. Vio, karena Ibu Vio, kabit saya sedang berhalangan. Oke, ada baik. Jadi bersama dengan Ibu? Saya Tris Diani Fajar. Oh, Ibu Tris Diani Fajar. Iya. Oke, siap. Silakan Ibu Tris. Jadi untuk perlindungan anak itu sendiri adalah upaya atau kegiatan kita untuk membuat si anak itu punya hak untuk hidup, tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat si anak tersebut. Oke, baik. Jadi memang harus ada perlindungannya. Iya. Oke, tetap. jadi untuk di PPH dan juga PA Provinsi Bengkulu ini tugasnya emang itu gitu. Iya. Jadi kita di DP3A PPKP Provinsi Bengkulu itu ada bidang 1, bidang pelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pemenuhan hak dan Perlindungan anak. Oke, yang dimaksud dengan perlindungan anak ini perlindungan anak dalam hal seperti apa? Apakah dari kasus hukum atau keseluruhannya? Kalau berbicara dengan perlindungan anak itu kita mengacu pada 5 klaster pemenuhan hak anak. Jadi semua unsur kehidupan anak dari klaster pertama hak sipil dan kebebasan, klaster kedua pengasuhan keluarga dan alternatif, klaster ketiga ada kesehatan, klaster keempat ada pendidikan, dan klaster kelima adalah perlindungan buat anak. Jadi kalau kita bicara tentang pemenuhan hak anak, semua unsur hidup dia dari dia belum dilahirkan itu sudah ada, harus ada pemenuhan haknya. Oke, dan baik. perlindungan Berarti, buat dia. Diurus dan juga diatur secara keseluruhan. Iya. Oke. Tetapi ini juga bukan merupakan tusinya DP3A semata, tetapi semua unsur, semua lini, semua OPD itu terkait untuk itu. Oke, baik. Tapi merujuknya ke DP3A. DP3A, oke ya. Baik, kita ke Mbak Lesi Oktavia nih, selaku Direktur CPWCC Provinsi Bengkulu nih ya. Nah, untuk hal-hal yang terjadi di Bengkulu nih, kita kan ini kan tadi jawab pertanyaan CPWCC ini apa tadi? Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Oke, nah udah pernah ada kasus belum untuk mengenai perlindungan anak ini sendiri? Oh, banyak banget. Jadi. Banyak sekali, itu apa itu? Contohnya ini, Jadi contoh kecilnya. kita jenis kasusnya juga kita bagi-bagi gitu kan. Ada kekerasan seksual, ada perisikan psikis, ada kekerasan fisik, ada kekerasan ekonomi. Nah, saya akan menyoroti yang paling banyak terjadi dulu. Yang sekarang lagi kalau kami sebutnya ya Bu Tris tadi itu darurat kekerasan seksual pada anak. Jadi memang di 2024 ini Bengkulu sepertinya darurat kekerasan seksual pada anak. Oh, udah ke darurat ya? Iya. Kan, kita ambil satu contoh nih, salah satu kabupaten misalnya di Kabupaten Rejang Lebong itu belum nyampe
setengah tahun di 2024 ada 3 kasus incest yang naik ke permukaan di media. Bagaimana yang tidak? Nah, itu salah satu. Di Bengkulu juga banyak, di kota sendiri gitu kan. Baru-baru ini juga terjadi dalam beberapa bulan ini itu ada beberapa kasus juga kekerasan seksual pada anak. Jadi intinya kalau dilihat sekarang Bengkulu itu yang paling penting, paling darurat itu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual terhadap anak ya. Oke, nah baik. Ini bisa terjadi seperti itu kenapa sih kalau kita boleh tahu? Apakah krisis pengetahuan tentang seksualnya atau apa gitu Mbak? Kalau dari hasil kami juga baru selesai melakukan penelitian, ada beberapa faktor yang menyebabkan ini bisa terjadi gitu kan. Pertama itu pola asuh. Pola asuh dalam keluarga itu sangat penting. Bagaimana pengenalan ketubuhan. Kalau kita nggak mau menyebut seks, kadang-kadang kan masih tabu. Padahal seks itu bukan artinya aktivitas seksual, tetapi organ kita, tubuh kita. Nah, jadi kami mengajak teman-teman muda, orang tua, mengajarkan tentang ketubuhan. Alat reproduksi itu apa saja yang ada pada laki-laki dan juga pada perempuan. Itu penting sekali. Siapa saja yang boleh menyentuh, batas usia berapa itu boleh gitu kan, itu penting gitu kan, itu yang penting. Jadi kalau ditanya Mas Adi, itu pemahaman kita yang masih belum kuat di dalam keluarga. Yang kedua juga pengaruh media sosial, itu tinggi sekali juga karena media sosial itu kan diakses dengan gampangnya sekarang. Tanpa kita mengakses situs khusus. Kalau dulu kan anak-anak remaja itu aksesnya link tertentu, tapi sekarang nggak mesti buka link, buka Facebook saja sudah ada iklannya gitu. Game online yang mempertontonkan hal-hal seperti itu. Nah, itu penting pengawasan. Dan kembali lagi artinya pengawasan orang tua atau pola asuh di keluarga itu yang paling penting. Dari yang disampaikan Ibu Tris tadi di awal, sejak dia dalam kandungan kita sudah mulai mengenalkan bagaimana ibunya juga belajar gitu kan, ayahnya belajar gitu kan. Bukan mengasuh itu bukan hanya dititik beratkan kepada perempuan atau ibu, itu adalah peran kedua belah pihak. Oke, itu penting sekali. Itu penting sekali ya. Iya. Oke, nah kita kembali ke Ibu Tris ya. ya. Di sini belum dirubah soalnya. Oke, untuk Ibu Tris sendiri nih, untuk penanganan soalnya kalau terjadi kasus kekerasan terhadap anak nih, apa yang harus pertama dilakukan? Apakah kita melindungi anaknya dulu atau dikasih kita apa ya? Maksudnya dikasih hal yang harus kita lakukan terhadap anak ini dulu apa nih Bu? Gitu. Kalau selama ini kalau kita sudah ada mendapatkan masukan atau laporan dari ini, sedapat mungkin kita menjangkau si korban, si anak. Jadi kita menyelamatkan si anak ini dulu nih. Anak itu membutuhkan apa? Anaknya. Iya, kita anak itu membutuhkan apa sekarang? Kalau nengok kasusnya kan, kalau seandainya memang dia harus membutuhkan pendampingan psikolog atau apa, si anak dulu. Kemudian baru kita cari nih akarnya kemana. Dan si pelaku kita sudah harus dikejar juga, pelaku harus dikejar, tapi kan itu bukan ranah kita lagi. Si pelaku itu sudah kita taruh aja di pihak yang berkepentingan di situ, yang terkait di situ. Jadi semata-mata kita si korban harus kita tangani lebih dahulu. Karena kenapa? Penanganannya mungkin apa yang dilakukan? Setelah penjangkauan kita melihat dulu, asesmen dulu kan, asesmen dulu apa yang dia butuhkan sekarang. Jadi prinsip kita ranah kita memang sebatas itu, tapi kita kan dinas OPD, koordinasi kan, koordinator bukan action. Jadi kita harus berjejaring. Baik Ibu. Jadi sesudah kita penjangkauan, kita pendampingan, kita butuh OPD mana nih? Kita harus keroyokan sebetulnya. Sebetulnya upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak tidak bisa dibebankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja. Semua lini termasuk masyarakat. Baik, kita akan jeda iklan dulu untuk Ibu Tris dan juga Mbak Lexi tentunya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI.